Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Abdullah dari kelompok 6. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul puasa. Pengertian puasa. Dari segi bahasa, puasa berarti menahan dan mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan. Dikatakan dalam Quran kisah Maryam, sungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Quran surah Maryam ayat 26. Maksudnya diam dan menahan diri dari berbicara. Orang Arab lazim mengatakan sam'an nahar. Maksudnya perjalanan matahari berhenti pada batas pertengahan siang. Adapun menurut syarak, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan kata lain, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari perbuatan yang berupa dua macam syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, oleh orang tertentu yang berhak melakukannya, yaitu orang muslim berakal, tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu. Tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. B. Rukun puasa dan syarat puasa. 1. Rukun puasa ialah menahan diri dari dua macam syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maksudnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Dalam buku fikih Islam disebutkan ada dua rukun puasa, yaitu A. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. Yang dimaksudkan dengan malam puasa ialah malam yang sebelumnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa pada malamnya sebelum fajar terbit, maka tiada puasa baginya. Riwayat 5 orang ahli hadis. Kecuali puasa sunat, boleh berniat pada siang hari asal sebelum zawal matahari condong ke barat. Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. 2. Syarat-syarat puasa. A. Syarat wajib puasa. 1. Baligh. Puasa tidak diwajibkan atas anak kecil, akan tetapi puasa yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz hukumnya sah, seperti halnya sholat. Wali anak tersebut menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali wajib menyuruhnya berpuasa ketika dia telah berpuasa 7 tahun, dan jika anak kecil itu tidak mau berpuasa, walinya wajib memukulnya ketika setelah berusia 10 tahun. Hal itu dimaksudkan agar dia menjadi terbiasa dengan puasa, seperti halnya sholat, kecuali terkadang seseorang mampu melakukan sholat tetapi belum tentu berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 orang terlepas dari hukum orang, yaitu A. Orang yang sedang tidur hingga ia bangun. B. Orang gila sampai ia sembuh. C. Kanak-kanak sampai ia baligh. 2. Berakal. Puasa tidak wajib dilakukan oleh orang gila, orang pingsan dan orang-orang mabuk, karena mereka tidak dikenai khitab takfi. Mereka tidak berhak berpuasa. 3. Mampu atau sehat dan berada di tempat tinggal. Puasa tidak diwajibkan atas orang sakit, walaupun demikian mereka wajib menggantinya. Kewajiban mengqadah puasa bagi keduanya ini telah disepakati oleh para ulama. Tetapi jika keduanya ternyata berpuasa, puasanya dipandang sah. B. Syarat sah puasa. 1. Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah berpuasa. 2. Mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. 3. Suci dari haid, kotoran dan nifas, darah sehabis melahirkan. Orang yang haid atau nifas itu tidak sah berpuasa, tapi keduanya wajib mengqada atau membayar puasa yang tertinggal itu secukupnya. 4. Dalam waktu yang diperlukan puasa padanya. Dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan haji. C. Macam-macam puasa. Puasa banyak macamnya, puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang diharamkan, dan puasa yang dimakruhkan. 1. Puasa wajib. Puasa jenis ini terdiri dari 3 macam. A. Puasa yang diwajibkan karena waktu tertentu, yakni puasa pada bulan Ramadan. B. Puasa yang diwajibkan karena suatu sebab, yakni puasa kafarat. Dan C. Puasa yang diwajibkan karena seorang mewajibkan puasa kepada dirinya sendiri, yakni puasa nazar. 2. Puasa yang haram.
Puasa-puasa jenis ini ialah sebagai berikut. A. Puasa sunnah, seorang perempuan yang dilakukan tanpa izin suaminya, kecuali jika suami tidak memerlukannya. Misalnya ketika suaminya sedang berpergian, sedang melakukan ihram haji atau umroh, atau sedang melakukan iktikaf. Puasa ini diharamkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan kitab As-Solihin. Seorang perempuan tidak dihalalkan berpuasa ketika suaminya hadir di sampingnya kecuali dengan izinnya. B. Puasa pada hari yang diragukan, yakni puasa pada hari ke-30 bulan Sya'ban ketika orang-orang meragukan bahwa itu termasuk bulan Ramadan. Para fuqaha mempunyai beberapa ungkapan yang hampir sama mengenai batasan antara bulan Sya'ban dan Ramadan. Namun mereka berbeda pendapat dalam penetapan hukumnya. Walaupun demikian, mereka bersepakat bahwa puasa tersebut tidak makruh. Bahkan mereka membolehkan puasa itu dilakukan jika bertepatan dengan kebiasaan melakukan puasa sunnah. Misalnya puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Dengan demikian, puasa yang dilakukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan hukumnya makruh, kecuali jika sebelumnya seseorang telah berbiasa melakukan puasa sunnah. Alasan pemakruhan puasa ini karena khawatir puasa itu dianggap sebagai tambahan untuk bulan Ramadan. C. Puasa pada hari raya dan hari tasyrik. Menurut mazhab Hanafi, puasa yang dilakukan pada hari-hari tersebut hukumnya makruh tahrimi. Sedangkan menurut mazhab yang lainnya haram, serta tidak sah menurut mazhab yang lain, baik puasa tersebut merupakan puasa wajib maupun puasa sunnah. Seorang dianggap melakukan maksiat jika sengaja berpuasa pada hari-hari tersebut. Puasa wajib yang dilakukan di dalamnya dipandang tidak membebaskannya dari kewajiban, yakni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut. Rasulullah SAW melarang puasa pada 2 hari, yaitu pada hari raya Fitri dan hari raya Adha. D. Puasa wanita yang sedang haid atau nifas hukumnya haram dan tidak sah. E. Puasa yang dilakukan oleh seorang yang khawatir akan keselamatan dirinya jika dia berpuasa hukumnya haram. 3. Puasa makruh. Puasa jenis ini seperti puasa dor, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat saja atau hari Sabtu saja. Puasa pada hari yang diragukan, dan menurut jumhur puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan hukumnya haram. Adapun yang termasuk kategori makruh tanzili adalah puasa pada hari Asyura yang dilakukan tanpa didahului oleh hari sebelumnya 9 Muharram atau diikuti oleh hari sesudahnya 11 Muharram. Puasa yang termasuk kategori ini ialah puasa pada hari Jumat yang ifradi tanpa melakukan puasa pada hari-hari yang lainnya, hari Sabtu, hari Nairus, dan hari Maharajan. 4. Puasa tatwahu atau puasa sunnah. Tatwahu artinya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan ibadah yang tidak diwajibkan. A. Berpuasa sehari dan berbuka sehari. Puasa ini merupakan jenis puasa tawalu yang paling utama berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab As-Solihin dikemukakan sebagai berikut. Puasa yang paling utama ialah puasa Dawud. Dia berpuasa sehari, berbuka sehari. B. Berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dalam berpuasa jenis ini yang lebih utama ialah berpuasa pada 3 hari bid, yakni tanggal 13, 14, dan 15. C. Puasa pada hari Senin dan Kamis dalam setiap minggu. Puasa jenis ini berdasarkan perkataan Usamah bin Zaid berikut. Sesungguhnya Nabi SAW berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Lalu ketika beliau ditanya mengenai hal itu, beliau bersabda, sesungguhnya amalan-amalan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Dalam lafal lain disebutkan, aku senang amalanku diperlihatkan ketika aku berpuasa. D. Puasa 6 hari pada bulan Syawal meskipun tidak beruntun. Tapi jika puasa 6 hari tersebut dilakukan secara beruntun setelah hari raya, hal itu lebih utama, karena dalam hal demikian berarti seseorang bersegera dan melakukan ibadah. E. Puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Puasa ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Berpuasa pada hari Arafah dipandang oleh Allah sebagai amalan yang kafarat untuk 1 tahun sebelum dan sesudahnya. G. Berpuasa pada hari Tasu dan Asyura. Puasa jenis ini disunahkan, lagi akan lebih baik jika keduanya dilakukan atas hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
H. Berpuasa pada bulan-bulan yang dimuliakan. I. Puasa pada bulan Sya'ban. Puasa ini disunahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. D. Hal yang disunahkan saat puasa. Sahur. 1. Sahur meskipun hanya sedikit, misalnya setegak air. Sahur sunnah dilakukan pada akhir malam. Sahur dimaksudkan untuk menguatkan fisik ketika berpuasa. 2. Mentauhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. 3. Menyegerakan berbuka ketika diyakini bahwa matahari telah tenggelam. 4. Berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. 5. Berdoa sewaktu berbuka puasa. 6. Memberi makan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. 7. Hendaklah memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. 8. Menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan. Hal-hal yang membolehkan pembatalan puasa. 1. Perjalanan. 2. Sakit. 3. Wanita hamil dan menyusui. 5. Masa tua. 6. Rasa lapar dan haus yang membahayakan. 7. Karena terpaksa. F. Hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum. 2. Muntah yang disengaja sekalipun tidak ada yang kembali ke dalam. Muntah yang tidak disengaja tidaklah membatalkan puasa. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, barang siapa paksa muntah tidaklah wajib mengqada puasanya, dan barang siapa yang mengusahakan muntah maka hendaklah dia mengqada puasanya. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. 3. Bersetubuh. Laki-laki yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di waktu siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia berkewajiban puasa, maka ia wajib membayar kafarat. 4. Keluar darah haid atau kotoran atau nipas darah sehabis melahirkan. 5. Gila. Jika gila itu datang di waktu siang hari, batallah puasa. 6. Keluar mani dengan sengaja. Terakhir, kesimpulan. Dari makalah yang kami buat hari ini, kami simpulkan bahwa dari segi bahasa, puasa berarti menahan dan mencegah diri dari sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari perbuatan yang berupa dua macam syahwat, syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dilakukan oleh orang tertentu yang berhak, yaitu orang muslim, sudah baligh, berakal, tidak sedang haid dan tidak sedang nipas. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu dan mampu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Puasa banyak macamnya, diantaranya puasa wajib, puasa sunnah, puasa yang diharamkan dan puasa yang dimakruhkan. Orang yang berpuasa disunahkan untuk melakukan sahur, mentauhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis, berdoa sewaktu berbuka puasa, memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, hendaklah memperbanyak sedekah selama bulan puasa, dan menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan. Ada beberapa uzur yang memperbolehkan seorang untuk membatalkan puasanya. Di antaranya ketika sedang berada di perjalanan jauh, dalam keadaan sakit, bagi wanita hamil dan menyusui, berada pada masa tua, takut akan rasa lapar dan haus yang membahayakan, dan karena terpaksa membatalkan puasanya. Ada pula beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum yang disengaja, muntah yang disengaja, bersetubuh, keluar darah haid atau nipas, gila, dan keluar mani dengan sengaja. Pembatalan puasa juga dapat diganti dengan melakukan qada, kifarat ataupun fidyah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.